Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal hati, pikiran dan perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk boleh melaksanakan kebenaran firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Ibrani 2 ayat 17 dan 18 yang berbunyi, "Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah Kristus penolong menghadapi pencobaan. Kita sebagai umat manusia di kolong langit ini pada umumnya lebih mudah yakin dan percaya dan mengandalkan kepada apa yang dengan kasat mata dapat dilihat. Akan tetapi, marilah kita betul-betul juga sadari bahwa sesungguhnya hanya Tuhan Yesus sajalah yang bisa dan dapat diandalkan pada waktu atau pada saat kita sedang menghadapi dan mengalami pencobaan, apa saja pun bentuk atau sifatnya, maka karena Dia sudah pernah mengalaminya terlebih dahulu, maka Tuhan Allah Bapa yang dengan dasar kasih-Nya yang begitu besar itu, yang dinyatakannya di dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana Dia menjadi sama seperti kita umat manusia, dan semua pergumulan dari eksistensi atau keberadaan kemanusiaannya itu sudah pernah dialaminya, dan Dia sungguh mengalami ketidakadilan, penganiayaan fisik, fitnah, dengan berbagai tuduhan jahat. Tuhan Yesus Kristus dihianati oleh orang yang paling disayanginya. Ia ditolak oleh ciptaannya sendiri. Dia disiksa ketika ia sedang sungguh-sungguh tidak berdaya. Bahkan kematian terkutuk pada kayu salib di Bukit Golgota saat itu ditanggungnya karena dosa kesalahan kita umat manusia. Sesungguhnya tidak ada pergumulan yang tidak pernah dialami oleh Tuhan Yesus Kristus di sepanjang hidup dari sisi kemanusiaannya itu. Seluruh dan semua pencobaan terhadap segala aspek hidupnya benar-benar Dia alami. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menjadi satu-satunya pribadi yang kita harus andalkan sepenuhnya di dalam hidup kita, umat milik-Nya ini, bahwa Dialah satu-satunya Sang Maha Penolong bagi kita ketika kita sedang dicobai. Apabila kita umat manusia ini bisa dan gagal dalam menghadapi pencobaan, maka Tuhan Yesus Kristus sama sekali secara manusiawi itu Dia tidak pernah gagal. Pencobaan yang dari hati dirinya ditambah dengan pencobaan dari iblis di Taman Getsemani itu, Dia justru menang atas segala pencobaan, termasuk kematian terkutuk di atas kayu salib, dan terlebih kebangkitannya itu telah mengalahkan kuasa maut, kuasa kematian kekal itu. Sebuah jaminan yang pasti bahwa Dia akan menolong kita
melewati berbagai pencobaan apapun juga. Apa saja yang sedang kita alami saat sekarang ini, maka apabila kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, maka carilah Tuhan Yesus dan mohonlah pertolongannya, sebab Dia yang akan menolong kita melalui Roh Kudus. Sesungguhnya hanya Tuhan Yesus sajalah yang sanggup untuk menolong kita di dalam menghadapi datangnya berbagai pencobaan apapun juga, sebab Dia telah menang atas seluruh maupun semua pencobaan. Selaku umat yang mengaku beriman, yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka marilah kita boleh mempertanyakan kepada diri kita masing-masing, siapa atau apa yang seringkali kita andalkan ketika kita harus mengalami atau sedang menghadapi pencobaan. Jawabnya adalah Tuhan Yesus Kristus satu-satunya yang bisa dan dapat kita andalkan. Dialah Maha Penolong dalam seluruh keberadaan kita untuk menghadapi datangnya pencobaan di dalam hidup kita umatnya ini. Untuk itu ingatlah firman Tuhan sebagaimana ditulis oleh Rasul Paulus, bagaimana terungkapkan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, yaitu ketika kami sampai pada waktu sekarang ini, kami menghadapi berbagai-bagai pencobaan yang datang, baik itu dari hati kami sendiri, lalu ditambahi lagi oleh kuasa iblis, kuasa jahat yang sengaja mau menjatuhkan kami, mau memisahkan iman percaya kami tidak kepadamu lagi, tetapi kami sungguh-sungguh tetap mau bertobat kepada Bapa di surga. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus yang boleh menuntun kami, karena bagaimanapun juga hanya Tuhan Yesus Kristus yang sanggup untuk menolong kami keluar dari berbagai-bagai pencobaan yang sedang kami alami. Inilah doa dan harapan kami kepadamu Bapa. Sambutlah kiranya ketika kuasa sakit penyakit apapun juga, dan segala pergumulan apapun juga yang mengganggu kami, Tuhan akan memberikan solusinya, sehingga kami lepas dari kuasa pencobaan, kuasa iblis itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin.